kalian mengumpulkan banyak bekal, segera kalian beramal soleh. Maka 3 itu yang kita minta kepada Allah: ilman nafi'ah, rizqan thayyibah, amalan mutaqabbala. Kenapa harus meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat? Orang kalau ilmunya tidak bermanfaat, nanti dikhawatirkan rezekinya nggak baik, Bu. Ya, kenapa? Orang itu mendapatkan rezeki berdasarkan manfaat yang bisa dia berikan. Maka ngapunten Bapak Ibu sekalian, kita perlu muhasabah. Ya, rezeki itu ada urusannya dengan manfaat yang bisa kita berikan pada orang lain. Ada orang pintar masak, masakannya enak, dijual laris, rezekinya lancar. Kenapa? Banyak yang dapat manfaat. Ada guru bela diri, pintar ngajari ini itu, murid berdatangan, masing-masing memberikan bayaran, dia dapat rezeki. Dia punya keahlian arsitektur, bangun gedung, bangun masjid, gambarnya mahal, dapat rezeki. Mungkin kalimat ini kasar, tapi fakta. Kalau ada orang yang nggak dapat rezeki, jangan-jangan dia nggak bermanfaat. Ya, ini muhasabah buat kita ya. Maka kata Rasul apa? Ihris alama yang faukah. Kamu harus bersemangat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena apa? Khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Nah, kalau ilmu kita nggak bermanfaat, ilmu kita justru menjerumuskan kita kepada kesesatan, ilmu kita menjerumuskan kepada perbuatan yang haram. Ya, belajar tinggi-tinggi cuma jadi koruptor, hartanya tidak baik. Ya, ini lagi rame-ramenya nggih, Bapak Ibu. Ya, wis nggak usah saya ceritakan, nonton dewe-dewe nggih, ya. Gimana para koruptor itu sekarang lagi dijarahi. Ternyata undang-undang perampasan aset tadi malam disahkan sama rakyat, bukan sama DPR, tapi sama rakyat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ilmu kita baik, maka rezekinya baik. Kalau orang tidak punya ilmu yang bermanfaat, dia nggak ngerti jualan mana yang halal, jualan mana yang haram. Akhirnya rezekinya jadi tidak baik. Kalau rezekinya tidak baik, nggak mungkin dia bisa beramal soleh. Maka para ulama sampai menjelaskan orang yang rezekinya haram, hasil ngerampok, hasil mencuri, hasil zina, hasil korupsi, hasil riba, kemudian dia bersedekah untuk bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, itu mirip seperti tahajud semalam suntuk tapi wudhunya pakai air kencing. Kira-kira diterima nggak sholatnya, Bu? Nggak diterima. Orang yang rezekinya haram itu seperti ngepel lantai masjid pakai pipis. Bukan tambah bersih, malah tambah najis. Ya, itulah urutannya ilmu yang bermanfaat. Ya. Setelah itu rezeki yang baik. Nek rezekinya baik, amalnya diterima. Nek rezekinya nggak baik, amalnya ditolak. Ya, maka jamaah yang dari mata Allah, betapa pentingnya kita menjaga diri kita dengan 3 hal tadi. Selanjutnya Bapak Ibu dari mata Allah, ya, di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan surga dan ampunan. Dan di dalam perlombaan, disinilah Allah menunjukkan kemahaadilan yang tidak ada tandingan. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada perlombaan, apapun perlombaan yang dibuat manusia, selalu ada unsur-unsur diskriminatif. Lomba kosidahan, nek suaranya cempreng nggak karuan, kira-kira bisa menang buatan Mbak? Nggak mungkin bisa menang. Lomba binaraga, nek badannya kurus kering, kira-kira bisa menang nggak? Ya, lomba cerdas cermat, nek uangnya bodoh nggak sekolah, kira-kira bisa menang? Nggak bisa. Lomba foto model, nek jelek, keriting, hitam, pendek, pesek, kira-kira bisa juara buatan? Nggak mungkin. Lomba bayi sehat, Bapak Ibu bisa ikut daftar buatan? Buatan gitu ya. Wong lombanya bayi sehat.
Ya. Jadi lomba apapun yang dibuat oleh manusia selalu ada unsur-unsur diskriminatif, baik diskriminatif usia, jenis kelamin, profesi, harta, status sosial, dan apapun berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menawarkan perlombaan untuk mendapatkan surga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ayo cepet-cepetan berlomba mendapatkan ampunan dan surga seluas langit dan bumi. Maka perlombaan ini bisa diikuti oleh semua kalangan. Yang simbah-simbah bisa menang, yang anak muda juga bisa masuk surga, yang kaya bisa masuk surga, yang miskin bisa masuk surga, ustadznya bisa masuk surga, santrinya juga berpeluang masuk surga, seorang presiden bisa masuk surga, rakyat jelata bisa masuk surga, aparat bisa masuk surga, rakyat juga bisa masuk surga, orang pinter bisa masuk surga, orang bodoh bisa masuk surga, orang kuat bisa masuk surga, orang lemah bisa masuk surga, bahkan balita juga bisa masuk surga. Semuanya diberi peluang yang sama asal paham ketentuan dan syaratnya. Nah, inilah kenapa judulnya memilih amalan. Kenapa? Tidak semua kebaikan itu bisa kita lakukan. Kenapa ada kebaikan-kebaikan, ada amal-amalan yang mungkin nggak mampu dilakukan oleh orang miskin, tapi mampu dilakukan oleh orang kaya. Tapi ada juga amalan yang sangat kuat dilakukan oleh orang miskin, orang kaya tidak sanggup untuk melakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita buat ilustrasi atau gambaran yang memudahkan. Kenapa? Untuk mendapatkan janji surga, ya, untuk bertahan hidup di akhir zaman, kita wajib punya amalan pilihan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti masing-masing kita punya andalan. Andalannya beda-beda nih Pak. Enek sing ngandalke sawah, enek sing ngandalke gaji jadi tentara, enek sing ngandalke dari jadi ustadz, ada yang ngandalkan bisnis, ada yang ngandalkan gaji pekanan seperti tukang dan kuli bangunan, ada yang ngandalkan dari fee karena dia pinter menggambar arsitek misalnya, ada yang mungkin nunggunya adalah warisan malah, ya. Enek sing ngandalkan utangan yo enek gitu loh, ya. Yang jelas masing-masing kita ini punya sesuatu yang bisa diandalkan. Makanya kita bisa bertahan hidup karena mesti ada yang dimakan, dan yang kita makan itu berasal dari yang bisa kita andalkan. Dan masing-masing kita mengandalkan beda-beda. Tadi ya, ada yang mengandalkan harian, pekanan, bulanan, musiman, bahkan mungkin tahunan. Ada yang mengandalkan bisnis dagang, ada yang mengandalkan bertani beternak, ada yang mengandalkan menjadi anggota dewan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tidak semua kita bisa mendapatkan yang sama. Ya, maka di sini kita dibutuhkan, kita sangat perlu untuk mengetahui, saya ini bagusnya apa ya kira-kira. Saya penceramah, penulis. Ya, rezeki saya dari menulis buku, jualan buku. Kalau saya disuruh nyangkul seperti Pak Tani, kira-kira apa hasilnya? Sawahnya nggak hasil, badannya pegel-pegel, gitu kan ya, malah tombok gue biaya masuk rumah sakit. Tapi kalau Pak Tani disuruh gantiin saya ngisi di panggung, kira-kira apa yang terjadi? Ya, mungkin petani pengajiannya jadi bubar misalnya, ya, karena amma ba'dunya 15 menit nggak kelar-kelar, ya. Nah, di sini masing-masing kita sangat butuh untuk mengetahui apa yang cocok untuk kita. Jangan memaksakan sesuatu yang itu kita tidak mampu, karena pintu surga bukan cuma satu. Pintu surga itu begitu banyak, silahkan masuk dari mana yang kita cocok di sana.
Rasulullah mengatakan, siapa yang ahli sholat, dia masuk surga dari pintu sholat. Siapa yang ahli puasa akan masuk surga dari babu royan. Siapa yang ahli sedekah akan masuk surga dari pintu sedekah. Siapa yang ahli haji masuk surga dari pintu haji. Siapa yang ahli jihad akan masuk surga dari pintu jihad. Siapa yang ahli birrul walidain, dia akan masuk surga dari pintu birrul walidain. Dan masing-masing kita ternyata tidak bisa disamakan. Jenengan punya anak 5, 6, 7, 8. Kira-kira pekerjaan masing-masingnya sama mboten, Pak? Ternyata beda-beda. Ada yang cocoknya kalau beternak, ada yang kalau megang ternak langsung mati semua, ya. Ada yang cocoknya dagang, tapi adiknya disuruh ikut-ikutan bangkrut, ya, nggak balik modal. Nah, tapi semuanya harus hidup, semuanya harus bisa bertahan. Maka setiap anak-anak kita tadi harus ngerti. Orang bilang passionnya apa, gitu ya. Cocoknya di bidang apa? Karena orang itu kalau sudah cocok dalam bidang yang dia tekuni, mau enak mau nggak enak tetap dijalani. Tapi kalau dia memang sudah tidak cocok, kadang-kadang walaupun enak tetapi tidak bisa dia nikmati. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk bertahan hidup kita harus memiliki sesuatu yang dijadikan andalan. Ya. Memang yang paling enak Bapak Ibu, nih menurut saya ya, yang paling enak ya, sudah dapat penghasilan harian, dapat bonus mingguan, dapat gaji bulanan, masih dapat arisan, masih ada kebun yang setiap 3 bulan 4 bulan panen, masih dapat tahunan dividen karena punya saham. Ya, pertanyaannya, sopo sing koyong ini nang kene. Nah, sedikit sekali, jarang sekali. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya, dijelaskan Rasulullah, siapa yang ahli jihad masuk pintu jihad, siapa yang ahli puasa masuk pintu puasa, siapa yang ahli sholat masuk pintu sholat. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang yang bisa masuk dari semua pintunya? Apa kata Nabi? Ada. Dan aku berharap engkau akan memasukinya. Nah, para ulama menjelaskan sangat langka ada orang yang kayak Abu Bakar As-Siddiq. Sholatnya nomor 1, puasanya nomor 1, sedekahnya nomor 1, jihadnya nomor 1, hajinya nomor 1, sabarnya nomor 1. Itu langka. Sama sebagaimana langkanya ada orang yang punya penghasilan harian, pekanan, bulanan, musiman, tahunan, ya, dadaan, tur warisan yang banyak, jarang sekali. Rata-rata kita punyanya 1, yang lainnya cuma sampingan tambahan yang tidak ada, yang tidak terlalu berpengaruh. Maka sebagaimana hidup di dunia, kita harus punya 1 amalan yang itu dijadikan pegangan, yang itu dijadikan sebagai tempat bersandar supaya kita bertahan. Begitu juga untuk selamat di akhirat, kita harus punya 1 amalan andalan. Nek punya 2 bagus, tapi tadi kita sudah cerita, jarang ada orang kok punya semuanya, ya, kecuali orang-orang tertentu tadi, ya.